She's a bad guy with ocean eyes, I think I love her. Party's over, not sober, yet it's my saddest summer. I need a favor, this bellyache got me hanging over. I say goodbye with the hope that maybe I gain some closure. Got no time to die, can't live our lives in a movie. Not worth it to backtrack like 4 guys in jacuzzi. You were everything I wanted with this. Halo guys. Halo guys. Kangen banget deh, udah lama ya kita gak ketemu. Ya nih, mana pandemi belum beres-beres. Kabel kangen banget loh. Apalagi makan di depan warteg depan kampus. Duh, kangen banget. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Kita harus jaga kesehatan terus nih. Apalagi kayak kita lagi di situasi pandemi gini. Pokoknya nanti kalau misalnya pandeminya udah beres, kita harus banget deh meet kayak dulu. Iya harus banget kita kumpul terus bikin banyak rencana kayak dulu. Iya, kita kan dulu punya rencana buat masuk ke industri farmasi dan ada di perusahaan yang sama. Iya bener banget Ami. Jadi inget lagi deh. Bentar, ngomong-ngomong kalau tentang farmasi industri, kalian masih inget nggak? Aku sih udah lupa inget. Gimana kalau sekarang kita bahas aja, sekalian kita inget-inget industri farmasi. Boleh tuh Mi, ide bagus. Boleh. Iya boleh. Yuk bahas. Yuk. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba melihat lebih jauh dan mengenal tentang industri farmasi. Tahukah kalian apa itu industri farmasi? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya adalah perkebunan, perhutanan, perikanan, pertanian, pertambangan, peternakan, dan lain-lain. Industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya berbentuk jasa yang kemudian dijual kepada para konsumennya. Contohnya adalah asuransi, perbankan, transportasi, dan lainnya. Untuk memperoleh izin industri farmasi diperlukan persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip berlaku selama 3 tahun, yaitu ada dalam pasal 4 dan 5. Dalam pasal 13 ada pun kelengkapan, yaitu fotokopi persetujuan prinsip industri farmasi, surat persetujuan penanaman modal untuk industri farmasi dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, daftar peralatan dan mesin-mesin digunakan, jumlah tenaga kerja dan kualifikasinya, fotokopi sertifikat upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan. Rekomendasi kelengkapan administrasi izin industri farmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
Rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOB dari Kepala Badan, daftar pusaka wajib seperti Farmakope Indonesia edisi terakhir, surat asli pernyataan kesediaan bekerja penuh, dan fotokopi surat pengangkatan, ijazah, dan surat tanda registrasi apoteker dari masing-masing apoteker penanggung jawab, baik produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Pengawasan mutu meliputi semua fungsi analisa yang dilakukan di laboratorium, termasuk pengambilan contoh, pemeriksaan, dan pengujian awal produk ruahan dan obat jadi, serta penyimpanan contoh pertinggal. Pemastian mutu meliputi program uji stabilitas, pemantauan lingkungan kerja, validasi, dokumentasi suatu batch program, dan penyusunan serta penyimpanan spesifikasi yang berlaku dari tiap bahan dan produk, termasuk metode pengujiannya. Semua ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.